Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang review NMAX Neo S dari sudut pandang pengguna, atau bukan dari sudut pandang Mas Bejo sebagai seorang konten kreator. Ini benar-benar pengguna, pemakai yang Mas Bejo gunakan lebih dari setengah tahun, teman-teman. Nggak kerasa, Pak. Jadi setengah tahun lebih ternyata pakai NMAX Neo ini, teman-teman. Nah, ini habis Jumatan siang, cuman Jember mendung ya, dan ini kayaknya mau hujan. Ini Mas Bejo perjalanan pulang. Nggak tahu nanti kita kehujanan apa enggak, tapi kayaknya hujan deh. Tapi nggak apa-apa, kita santuy-santuy dulu, menikmati Jember di Jumat terakhir sebelum hari raya. Jadi ini Jumat terakhir bulan bulan Ramadan, teman-teman. Kita sudah ditinggalkan sama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan segera pergi dan kondisi Jember seperti ini. Wah, teman-teman, ada insiden. Nah, ini ibu-ibu, wah kasihan ya. Kasihan jatuh. Kita santuy-santuy saja tentang NMAX Neo S ini. Kayaknya hujan deh. Mas Bejo berteduh dulu ya, mau pasang mantel. Nah, ini kita pasang mantel dulu. Kita mau menerjang hujan sambil review santuy-santuy NMAX Neo S dari sudut pandang pemakai. Sebelumnya Mas Bejo mau menyapa kalian, gimana kabar kalian? Ini mungkin salah satu review pertama ya, motovlog di tengah hujan-hujan di YouTube Ibu Jo Channel sambil hujan-hujanan. Nggak apa-apa, karena syahdu ya, hujan-hujan itu syahdu sekali, teman-teman. Untungnya GoPro-nya anti air ya. Sebenarnya kalau untuk media mode-nya ini nggak begitu anti air, cuma nanti basah. Tapi nggak apa-apa, karena tak pikir cukup oke lah ya untuk kita lakukan. Poin pertama yang Mas Bejo bahas ya di video kita kali ini adalah apakah puas atau tidak. Biasanya kan puas atau tidak itu di terakhir ya. Ini tak ungkapkan di yang pertama. Mas Bejo menyatakan puas banget dengan NMAX Neo S. Lah, pastinya puas itu ada alasannya, dan di sini Mas Bejo akan ungkapkan alasan itu, teman-teman, tentang NMAX Neo S punya Mas Bejo. Jadi sebelumnya kita kita mengenang dulu tentang cerita sebelum beli NMAX Neo S punya Mas Bejo ini. Jadi Mas Bejo waktu itu saat mengetahui ya ada kemunculan dari NMAX generasi terbaru, Mas Bejo itu kesengsem. Apalagi waktu itu isunya turbo, dan nggak tahu kan ya waktu itu. Nggak taunya apa? Nggak taunya apakah itu turbo, apakah itu Neo, itu kan nggak tahu. Jadi taunya ada turbo, itu di channelnya Kang IWB. Nah, setelah ada info, Mas Bejo itu kayak gimana ya, kayak kesengsem pengen beli. Karena apa? Karena di generasi yang kedua Mas Bejo itu puas banget. NMAX generasi kedua Mas Bejo pernah beli dan Mas Bejo puas banget. Jujur saja, selama Mas Bejo bikin YouTube Ibu Jo Channel itu NMAX generasi kedua atau NMAX Mas Bejo yang Gen 2 itu merupakan NMAX terbaik atau motor terbaik yang pernah Mas Bejo review dan beli ya, atau Mas Bejo pakai. Nah, tapi kan waktu itu sudah dijual karena Mas Bejo diharuskan harus sering gonta-ganti motor gitu.
diharuskan harus sering gonta-ganti motor sehingga dijual. Lah terus habis itu pada akhirnya Mas Bejo beli NMAX Neo S. Lah yang sering diberitakan ya di media sosial, di media-media dan di tempat yang lainnya itu adalah yang turbo. Jadi Mas Bejo berpikiran dulu NMAX Neo S ini ya plug and play, ya ganti baju saja dengan apa yang ada di NMAX 2 generasi kedua gitu aja. Jadi ya wis lah gitu loh ya. Pikir Mas Bejo gitu. Cuman bodinya keren karena memang secara perubahan kan keren ya, secara body dan penampakan gitu. Lah oh ya wis ganti gitu kan. Tak pikir ya gitu aja. Ternyata setelah Mas Bejo punya dan pakai, dan ini harusnya dirasakan saat kita punya ya. Jadi ini sesuatu yang tidak dirasakan dengan hanya make test ride atau nyoba-nyoba. Ini harus dibeli dan dipakai setiap hari gitu ya. Jadi Mas Bejo bersyukur banget beli, dan ternyata beda banget dengan generasi yang kedua. Bener-bener berbeda teman-teman. Kita menikmati hujan yang syahdu ya. Apa bedanya Mas Bejo? Pertama, motor ini secara handling lebih ringan. Itu kesan pertama, lebih ringan daripada NMAX generasi kedua. Jadi ringan banget, nyaman banget, menggok-menggok dan belok-beloknya itu enak sekali. Itu nggak bisa dipungkiri, itu suatu nilai plus ya. Itu pertama. Jadi handling itu ringan teman-teman, jauh lebih ringan. Kalau untuk generasi kedua itu kayak ngedeblek gitu ya. Lah terus habis itu ringan tapi mantep. Mantepnya apa Mas Bejo? Mantepnya ini setelah Mas Bejo rasakan, setelah Mas Bejo beli PCX ya. Mas Bejo kan juga beli PCX yang 2025. Tak akui PCX itu ringan. Secara handling itu bahkan lebih ringan dari Neo S. Cuman untuk PCX itu kalau kita ngebut banter ya, kecepatan 75 ke atas itu kayak agak sulit dikendalikan. Tapi untuk NMAX Neo S itu entah itu posisi santuy ya, entah itu posisi buanter 75 km ke atas dan segala macamnya, itu gampang dikendalikan atau mudah dikendalikan. Motor ini lebih manut daripada PCX. Jadi lebih ringan dari generasi kedua, tapi lebih manut dan lebih ringan secara handling dari generasi yang ke dua gitu, atau dari PCX lah ya kalau lebih manutnya itu. Terus masalah ergonomi, masalah segitiga ergonomi ya, setir dan segala macam, tak pikir hampir mirip ya dengan generasi kedua, cuman kayak lebih santuy saja. Jadi kayak naik motor listrik. Ini motor ini enak banget teman-teman, serius, ini nagih banget. Nah itu, jadi setelah dipunya itu jadi handling. Terus selanjutnya motor ini secara rem, shock breaker dan hal-hal yang mendukung yang ada di motor ini itu sangat-sangat dipikirkan banget dan sangat-sangat efektif dan fungsional teman-teman. Kita nggak bicara wah Mas Bejo motornya loh nggak ada alarm, wah Mas Bejo motornya Neo nggak ada yang tipe ABS dan segala macam. Enggak teman-teman, motor ini cukup keren kalau kalian tahu ya. Pertama, kita dari sudut pandang pengereman. Pengereman memang bukan ABS, cuman pengereman dari NMAX Neo S ini itu cukup oke sekali. Itu bisa Mas Bejo rasakan saat Mas Bejo naik ke puncak Rembangan ya. Kalian bisa lihat videonya saat Mas Bejo test ride di puncak Rembangan. Pas turunannya itu benar-benar pakem. Bahkan saking PD-nya untuk hal tentang pengereman itu, Yamaha itu mensematkan tipe turbo yang non ABS. Bayangkan, jadi tipe turbo ada yang non ABS. Berarti kalau turbonya aja dikasih ABS, Neo-nya pastinya lebih oke secara pengereman itu loh ya, kan lebih banteran turbo. Nah itu bahasa gampangnya seperti itu teman-teman. Nah, cukup oke. Itu juga bisa diperbandingkan untuk pengereman atau hal-hal yang mendukung tentang NMAX Neo S ini saat Mas Bejo punya yang namanya PCX. Jadi remnya lebih enak meskipun sama-sama non ABS. Selanjutnya adalah tentang shock breaker ya.
Mas Bejo, salah satu keluhan yang kurang suka ya yang ada di NMAX generasi kedua adalah shock breakernya. Shock breaker tidak adjustable karena ini shock breaker yang tipe standar teman-teman, jadi tidak adjustable atau tidak bisa disetting-setting, cuman cukup proper ya. Sebagai perbandingan, shock breaker yang ada di belakang NMAX Neo S ini itu gimana ya, harus goncengan 2 orang baru terasa empuk dulu. Tak pikir ini juga sama gitu loh, ternyata enggak, 1 orang aja juga sudah oke empuk gitu loh ya. Jadi shock breakernya empuk meskipun terlihat sama gitu. Nah terus selanjutnya shock breaker depan itu mentok teman-teman. Mas Bejo kena hajar lubang, kan kita kan kalau di jalanan nggak sengaja kena lubang atau apa kan ya wajar gitu loh ya. Nah ini ribonnya main gitu loh ya, jadi nggak mentok shock depannya, itu shock breaker depannya. Jadi cukup enak gitu untuk shock breakernya. Nah itu yang bisa Mas Bejo rasakan dari hal-hal pendukung yang bersifat mendukung ya, dari NMAX itu sendiri atau fitur-fitur dukungan. Terus yang ada di NMAX Neo, kita tadi kan bicara alarm, memang nggak ada alarm teman-teman. Cuman motor ini canggih banget, pinter banget ya, seperti lampu hazard saat posisi mesin mati. Terus habis itu saat kunci jatuh ya, kunci jatuh itu nggak langsung mati, nggak langsung ngelok ya. Jadi kita ada toleransi waktu sekitar 30 detik untuk nyari. Itu videonya sudah tak bikinkan videonya semua. Dan kalaupun hilang, remote-nya itu ada kode PIN dan bisa diklaimkan. Pastinya beli remote ya di dealer Yamaha itu untuk ganti yang namanya remote. Jadi cukup 1 aja sebenarnya cukup gitu loh untuk yang ada di NMAX Neo S ini. Nah terus habis itu untuk hal-hal yang ada di sini ya, seperti setir up. Ini orang-orang ini hebat-hebat ya, pembalap semua orang-orang di sini. Seperti speedometer yang ada di layar ini kan gampang ya, gampang dilihat kalau kita jalan. Terus di layar juga ada yang namanya trip 1, trip 2 yang bisa fleksibel saat kita menjalani apa ya istilahnya, dalam suatu perjalanan lah. Nah itu nyaman banget, settingannya juga mudah karena pita-pitaan menunya di sini itu sangat nyaman dan enak banget kalau kita pakai lihat sehari-hari. Nah terus saat perjalanan sehari-hari pun ini kalau puasa Mas Bejo nggak bawa tumbler ya. Ini juga dipikirkan laci 2 ini buat tumbler ya, nggak usah ditutup guys, nggak usah dikasih tutup. Ini buat hal-hal yang penting. Terus jok sini luas 25 liter itu juga cukup banget. Nah itu terus tentang riding position yang nyaman, pastinya nyaman ya. Cuman kalau kenyamanan di setirnya, khusus on setir ya, sama lantai, itu Mas Bejo jujur aja lebih senang PJX untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk NMAX ini lebih nyaman untuk perjalanan jauh, meskipun selisihnya dikit dan nggak apa-apa juga. Kehidupan sehari-hari menggunakan yang namanya NMAX Neo S ini. Nah, terus untuk bahan bakar Mas Bejo boros apa gimana? Mas Bejo kok nggak pernah lihat lampu merah tadi ya? Kayak dimudahkan jalannya. Cukup oke dengan apa yang ada di bensinnya. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, kecuali nggak nggak ngebut banget ya, itu Mas Bejo sempat pernah menyentuh di angka 50 km per liter. Terus habis itu kalau untuk santuy-santuy setiap hari itu antara ya 40 sampai 44 ya, hampir tiap harinya. Itu kelihatan banget di trip ya, bentar. Nah, ini kan kelihatan. Ini kalau santuy ini 99 ya, lihat ya. Kalau santai gini 99 per liter teman-teman. Cuman kalau santai, kalau ngebut nambah, apalagi kalau VVA-nya keluar itu sampai menyentuh 16. Pernah Mas Bejo 16 km per liter. Jadi ya naik turun ya. Cuman kalau average-nya itu ya antara 40 sampai 44 lah. Kalau ngebut banget ya sampai ya 38.
Ya tergantung pemakaian dan bahan bakar. Kalau Mas Bejo bahan bakarnya itu yang Mas Bejo isi itu adalah Pertamax dan Pertamax Turbo selang-seling teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang NMAX Neo S ini. Dari sudut pandang pemakaian itu enak banget. Dan hal yang nggak kepake adalah ini stop and start system, nggak pernah tak pakai karena Mas Bejo agak kurang well ya, agak kurang suka kalau setting pakai mati terus ngegas langsung motor langsung nyala, itu kurang suka Mas Bejo. Jadi nggak pernah tak pakai untuk stop and start sistemnya. Mungkin cukup ya, itu review santuy Mas Bejo setengah tahun lebih dari sudut pandang pemakai versi motovlog yang tadi kehujanan, di sini mendung. Jember memang agak aneh ya, kadang hujan kadang mendung. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.